Penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN akhirnya terungkap. 15 tersangka sudah ditangkap, termasuk 2 anggota TNI Angkatan Darat, yakni Serka N dan Kopda F. Polisi bilang motif pembunuhan berkaitan dengan pemindahan uang dari rekening dorman atau rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi perbankan ke rekening penampungan. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku harus mendekati salah satu kepala cabang bank BUMN. Namun, upaya mendekati kepala cabang tidak berhasil, sehingga para pelaku akhirnya merencanakan untuk melakukan pemaksaan dengan kekerasan. Apabila berhasil, korban akan dihilangkan atau dibunuh. Daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Tak hanya itu, dan Pomdam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Prianto bilang, Kopda F sempat meminta uang operasional sebanyak 5 juta rupiah dan disanggupi oleh Serka N. Uang tersebut berasal dari tersangka JP. Kemudian Serka N bertemu tersangka JP yang memberikan uang 95 juta rupiah yang digunakan untuk kejahatan mereka. Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus, Serka N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, menjadi korban penculikan pada 20 Agustus 2025 lalu. Aksi ini sempat terekam CCTV halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan. 1 hari kemudian, jasad Muhammad Ilham ditemukan di Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pencurian rekening dorman alias rekening menganggur jadi penyebab pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa data rekening dorman jatuh ke pihak di luar bank dan bagaimana mengurangi resiko bahaya pegawai bank yang bertanggung jawab atas data nasabah. Kita akan bahas soal ini bersama Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREC Pratama Persada. Selamat pagi Pak Pratama. Selamat pagi Mbak. Pak Pratama, pembunuhan Kacap Bank BUMN ini kan melibatkan 2 anggota TNI, motifnya pencurian rekening dorman alias menganggur. Yang jadi pertanyaan Pak, gimana bisa data rekening dorman ini jatuh ke pihak di luar bank? Apa yang salah dari sistem keamanan data bank? Iya, sebenarnya bank itu nggak salah gitu. Data rekening dorman itu tetap data rekening yang terlindungi dan aman sebenarnya. Tetapi ada beberapa kemungkinan sumber kebocoran gitu. Yang pertama adalah ada insider atau orang dalam bank. Pegawai bank itu baik yang aktif ataupun yang mantan gitu, tapi dia pernah memiliki akses ke core banking, dia bisa menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari daftar rekening dorman. Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan kriminal dengan akses data. Biasanya rekening dorman ini ketika hacker berhasil masuk kemudian mencuri datanya, itu diperjualbelikan tuh di forum dark web gitu. Nah,
Di situ orang bisa membeli kalau misalkan dia tahu bahwa itu rekening bank tertentu gitu ya, rekening dorman di bank tertentu gitu. Yang ketiga adalah dengan menggunakan social engineering. Jadi pelaku ini bisa memanfaatkan misalkan kenalan sama outsourcing, kenalan sama cleaning service, atau kenalan sama orang yang sering keluar masuk bank gitu untuk mengidentifikasi rekening-rekening yang tidak aktif. Kemudian yang keempat adalah biasanya ada dokumen fisik, Mbak. Jadi rekening dorman itu adalah rekening yang selalu diaudit setiap tahun gitu. Dalam beberapa kasus itu laporan internal itu biasanya dicetak gitu. Nah, ketika dicetak hasil auditnya itu kemudian ada yang melihat, bisa dikopi sehingga bisa diperjualbelikan. Sehingga mau nggak mau pasti rekening dorman itu ketika bocor ada hubungannya dengan orang dalam gitu. Kalau tidak, hacker yang sangat jago yang berhasil masuk ke dalam sistem kemudian mencurinya dan menjualnya di dark web gitu, Mbak. Oke, bank punya sistem keamanan. Tadi dikatakan sebetulnya yang bisa mengakses tentu lagi-lagi soal orang dalam ataupun juga hacker. Pak Ya. Pratama, tapi biasanya seperti apa sih sistem keamanan data yang dipakai oleh bank? Ada sistem berlapiskah atau seperti apa? Dan apakah sistem tersebut ini bisa menjamin bahwa datanya termasuk rekening dorman ini bisa aman gitu? Iya, jadi bank itu sebenarnya sudah memiliki sistem keamanan yang cukup handal karena kan memang mereka harus laporan ke OJK, ke Bank Indonesia gitu. Mereka melakukan assessment secara rutin dan lain-lain. Mereka punya sistem security yang cukup kuat gitu, walaupun beberapa bank beberapa kali kita dengar sering kena retas gitu ya. Tetapi gini Mbak, sekuat-kuatnya sistem keamanan gitu, tetapi ketika yang melakukan itu mereka punya akses, ya susah untuk melawannya. Misalkan teller gitu atau unit operasional, mereka bisa ngerti nih karena mereka bisa ngakses apa namanya data dan sistemnya gitu. Jadi mereka tahu apa namanya ada rekening dorman misalkan ketika ada nasabah yang datang dan lain-lain. Kemudian pejabat cabang, terutama kepala cabang, wakil kepala cabang, manajer operasional, mereka itu menerima laporan rekening dorman biasanya untuk kepentingan audit atau monitoring cabang gitu. Kemudian orang divisi IT, karena mereka yang ngurusi masalah IT ya kan, mereka biasanya juga menjadi auditor terutama dari kantor pusat, mereka memiliki akses ke daftar rekening dorman secara bahkan secara nasional ya gitu. Dan mungkin ada juga nih institusi yang melakukan audit gitu, misalkan BPK. BPK itu juga melakukan audit ke Bank Indonesia gitu ya kan, ke bank-bank BUMN gitu. Nah, mereka juga antara lain yang diperiksa itu adalah rekening dorman. Jadi sebenarnya rekening dorman ini memang aksesnya sangat susah gitu. Kenapa sangat susah? Karena memang ini bukan informasi publik. Nggak bisa orang sembarangan tanya, rekening dorman di bank kamu ada berapa sih? Nggak akan bisa gitu. Karena apa? Karena itu juga terlindungi. Nah, kalau sampai bocor, kalau menurut saya pasti ada keterlibatan orang dalam gitu, atau ada kebocoran sistem. Hanya dua itu aja yang menyebabkan gitu. Karena kalau enggak, ini akan susah. Gitu, Mbak. Oke, artinya kata kuncinya adalah bagaimana soal akses itu tadi. Nah, kalau dalam sistem keamanan data bank, Pak, biasanya akses yang dimiliki seorang kepala cabang bank itu sebesar apa sih? Ya mereka punya otorisasi yang maksimal Mbak kalau pejabat bank, apalagi kepala cabang ya gitu. Makanya yang dikejar penjahat ini adalah kepala cabang, karena kepala cabang dia punya otorisasi gitu yang bisa digunakan untuk membuka rekening dorman itu dan digunakan untuk misalkan ditransfer atau dikembalikan kepada pewarisnya yang sah gitu. Karena kadang-kadang rekening dorman ini sudah nggak ada pemiliknya, mungkin sudah meninggal dan lain-lain gitu, dan isinya memang luar biasa besarnya. Ada yang sampai triliunan, ada yang sampai ratusan miliar begitu. Itu yang sebenarnya rekening antah berantah yang pemiliknya juga nggak tahu, nggak jelas siapa gitu. Nah, si penjahat ini dia ngerti bahwa ini rekening yang nggak banyak mengawasi gitu, yang punya orangnya nggak ada karena nggak aktif lebih dari 12 bulan gitu, sehingga kalau ngambil duit itu mungkin tidak menjadi perhatian, mungkin mikirnya kayak gitu ya gitu, sehingga yang dikejar itu adalah si rekening dorman ini Mbak gitu. Oke, Pak, berarti kan rekening dorman ini bukan hanya satu dua ibaratnya gitu, banyak di berbagai cabang bank. Oh, ada ribuan, bahkan Ada daftar ribuan. PPATK itu ada lebih dari puluhan ribu mungkin. Artinya rekening gini, dorman ini. Pak Pratama, berarti potensi amit-amit terjadi kasus serupa ini seberapa besar? Kemudian juga ini kan berarti apakah ini bukan kasus pertama kali Pak? Atau seperti apa dari catatan Cisrek itu sendiri? Kalau kita
masih nggak ada catatan rekening dorman kan ini kan data yang sangat rahasia ya gitu. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ini rekening yang memang ngendap gitu, apa namanya tidak ada yang punya gitu. Bahkan biasanya ini bisa diwariskan sebenarnya, tetapi terkadang apa pewarisnya juga tidak bisa dicari gitu, sehingga rekening ini memang tidak ada yang apa namanya memiliki gitu. Nah, Bank Indonesia itu sebenarnya punya data nih rekening-rekening dorman berapa isinya dan lain-lain gitu. Nah, pemanfaatannya saya kurang tahu tuh kira-kira digunakan untuk apa. Tapi ini uang yang mengendap yang sangat besar yang ada di bank-bank yang ada di Indonesia begitu yang memang tidak termanfaatkan dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu mungkin perlu ada kebijakan ya gitu untuk pengaksesan rekening-rekening dorman ini mungkin butuh akses yang lebih tinggi lagi gitu. Tidak hanya bisa diakses oleh kepala cabang gitu atau apa namanya level-level manajer yang di bawahnya manajer pusat dan lain-lain gitu sehingga bisa diamankan gitu. Atau misalkan di lock gitu. Akan bisa dibuka kalau misalkan Bank Indonesia mengizinkan untuk membuka gitu. Nah, itu perlu dibuat mekanisme sehingga rekening-rekening dorman ini tidak jadiin bancaan. Karena kalau rekening dorman ini diambil, nggak ada yang kehilangan, Mbak. Ya. Memang nggak ada yang kehilangan gitu. Apa namanya, uang yang jumlahnya triliunan, ratusan miliar ini ketika diambil nggak ada yang kehilangan. Karena yang punya udah nggak ada gitu. Ya, Pak Pratama, artinya gini, kalau misalnya rekening itu menganggur dan lain sebagainya, treatment dari bank itu seperti apa soal ke rekening dorman? Apakah langsung menghubungi pihak keluarga kah, misalnya pemilik rekeningnya itu meninggal dunia, atau seperti apa pengawasannya, Pak? Memang sudah ada prosedurnya ya gitu. Saya sudah apa namanya bertanya pada teman-teman begitu. Memang udah prosedurnya. Jadi rekening dorman itu apa bank itu memiliki kewajiban untuk mencari ahli warisnya itu siapa, yang bertanggung jawab itu siapa gitu. Sebenarnya kalau misalnya yang punya orang tua gitu, anaknya itu siapa gitu. Itu harus dicari. Tapi kadang-kadang ya si pemilik rekening itu ketika mendaftarkan dia tidak menggunakan identitas yang benar begitu atau dia tidak meletakkan atau nulis ahli warisnya siapa dan lain-lain begitu sehingga bank kadang-kadang kesulitan gitu. Selain mungkin juga ada oknum-oknum di bank juga gitu yang mungkin dia sengaja gitu supaya rekening dorman ini ya sudahlah nggak ada yang ngeklaim gitu mungkin suatu saat bisa dimanfaatkan gitu mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu juga gitu karena memang ini sangat banyak sekali gitu dan mungkin ya gitu kalau memang tidak ada pewarisnya gitu atau tidak ada orang bisa dihubungi supaya tidak disalahgunakan mungkin bisa diambil oleh negara bisa digunakan untuk support makan bergizi gratis dan lain-lain gitu atau untuk pembangunan untuk bantu rakyat kecil gitu ya daripada dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, si penjahat ini dia sangat tahu sekali bahwa di satu bank itu ada beberapa rekening dorman yang mungkin bisa dia manfaatkan gitu. Nah, karena si kepala cabangnya ini yang punya otoritas, dia nggak mau bukain, nggak mau transferin gitu, makanya ya udah dibunuh aja gitu. Oke, ini tentu menjadi perhatian soalnya tadi beberapa ya Pak ya terkait dengan bagaimana akses yang dimiliki seorang kepala cabang bank begitu ini tentu menjadi catatan bagi bank tidak hanya soal pengamanannya tapi juga bagaimana kredibilitas seorang kepala cabang bank jangan sampai kejadian ini bisa terjadi kembali. Terima kasih. Jadi target kriminal itu Mbak, saya tambah dikit lagi ya, target kriminal itu adalah data yang bocor gitu, sumber data ini nanti harus dicari oleh polisi, kemudian ada orang dalam gitu, plus tekanan pada pejabat bank. Nah, kalau ini tiga-tiganya bisa dilakukan, orang bisa ngambil tuh rekening dorman. Ya, tentu bagaimana pengawasannya nanti kita tunggu dari bank terkait dengan kasus ini. Terima kasih Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREC, Pak Pratama Persada sudah bersama